Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatur Rahmah, NIM 2120268. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang investasi kebaikan untung berlipat ganda. Apa arti investasi? Investasi merupakan proses mengelola suatu aset yang dapat memberikan suatu hasil di kemudian hari. Investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Apa hakikat investasi kebaikan? Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, investasi secara konsep adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat di kemudian hari. Nah, dalam Islam, investasi akhirat itu disebut sedekah jariyatuh atau investasi abadi. Dengan melakukan investasi akhirat, sesungguhnya ia meraih dua keberuntungan. Keberuntungan dunia ialah merasakan sentuhan kepedulian berbagi bersama orang lain, baik dengan harta, ilmu, atau keahlian. Sedang keuntungan akhirat yaitu merasakan pahala yang berlipat dan tidak terputus sampai hari akhirat. Dalil investasi kebaikan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Pada ayat ini, dengan memiliki sebab khusus, meskipun pemaknanya tidak harus khusus, yaitu terkait dengan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Kisahnya ketika akan perang Tabuk, Nabi tidak memiliki cukup dana untuk membiayai perang tersebut. Maka kemudian Nabi menganjurkan sahabatnya untuk memberikan sebagian hartanya. Dari anjuran Nabi tersebut, kedua sahabat itu datang dengan membawa sebagian harta untuk disedekahkan. Pandangan tafsir mengenai dalil investasi kebaikan untung berlipat ganda. Yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir. Muhammad Nasib Ar-Rifai menafsirkan bahwa ayat ini perumpamaan yang diberikan Allah menyangkut pelipat gandaan pahala bagi orang yang berinfak di jalan Allah untuk mencari keridhaannya, bahwa kebaikan itu dilipat gandakan mulai dari 10 kali hingga 700 kali lipat. Yang kedua yaitu tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab menyebutkan dengan perumpamaan yang mengagumkan itu sebagaimana dipahami dari kata mislu atau masal. Ayat ini mendorong manusia untuk berinfak. Bukankah jika ia menanamkan sebutir di tanah, tidak lama kemudian ia akan mendapatkan benih tumbuh berkembang sehingga menjadi tumbuhan yang menumbuh buah yang sangat banyak. Yang ketiga yaitu tafsir Departemen Agama RI. Tafsir ini menjelaskan ayat 261 surat Al-Baqarah bahwa hubungan antara infak dengan harta atau di jalan Allah dengan hari akhirat sangat erat sekali. Seseorang tidak akan mendapat pertolongan apapun dan dari siapapun pada hari akhir kecuali dari hasil amalnya sendiri selain hidup di dunia, antara lain amal berupa infak di jalan Allah. Kemudian tafsir Al-Azhar. Penafsiran Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar tak kalah progresif. Seseorang yang hendak berinfak tidak terbatas pada harta dalam arti material. Hamka menjelaskan terkait ayat ini. Kadang-kadang fakir miskin mesti dibantu, dia mengendaki pengorbanan harta benda. Kadang dakwah Islam hendak disampaikan kepada orang yang masih jahil. Kadang-kadang pendidikan agama pada anak-anak mesti disempurnakan. Kadang-kadang masjid baru mesti didirikan. Kemudian aspek-aspek tarbawi. Melakukan amal dengan ikhlas, tanpa pamrih dan mengharapkan imbalan. Yang kedua yaitu menggunakannya harta atau amal secara produktif melalui berbagai muamalah. Memperbanyak amal jariah, tetap istiqomah dalam mengajar ilmu yang bermanfaat, berusaha menjadi anak yang soleh, dan selalu mendoakan kedua orang tuanya dalam hal kebaikan, semangat berlomba-lomba dalam menyebarkan hal-hal kebaikan. Baik, pelajaran yang bisa kita petik dari
materi ini, yaitu barang siapa yang menanam maka akan memetik. Memetik apa? Memetik perbuatan baik jika ia menanam kebaikan, dan memetik keburukan jika ia menanam keburukan. Maka untuk itu, marilah kita berlomba-lomba menanam kebaikan mulai saat ini. Supaya apa? Supaya kita kelak dapat memetik kebaikan pula. Fastabiqul khairat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.